Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita di malam kini, alhamdulillah, dengan nikmat Allah dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir pada malam ini dalam rangka untuk beribadah, ibadah yang mulia, yaitu meraih ilmu. Ilmu adalah ibadah yang besar. Sebab kalau awak nak berilmu dalam menjalankan agama ini, maka amal-amal kita pun nilainya berkurang. Sebab itu karena kualitas ilmu kita itu lemah. Oleh karena itulah kita harus berusaha terus untuk menambah ilmu awak. Nanti ilmu ujungnya sampai mati. Tidak ada batasannya. Belajar, mempelajari agama kau sampai mati. Imam dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali sebelum kita mengaji, saya merasa bersyukur sekali bisa bersobok jemaah kita ya di Masjid Jami' Padang Luar. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu ya amai-amai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dia gih petunjuk ya Allah, dia gih hidayah ya Allah. Karena hidup yang kita lalui kalau tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, tidak ada tuntunan, maka kita akan tersesat. Sesek wadinya. Sesek kau tidak hanya awak kafir saja, tidak kafir saja. Salah jalan itu sesek namanya. Menyimpang itu sesek. Jadi sesat bukan hanya dikatakan kalau orang sesek itu orang kafir, tidak. Tidak mesti ya kafir orang sesek itu lah. Keliru, salah jalan, menyimpang, nah itu namanya tersesat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebutuhan awak kepada ilmu agama ko, kata Imam Ahmad, tak ubahnya sama dengan kebutuhan kita, bahkan melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Perlunya kita belajar agama ko, mendengar kajian ko, kebutuhan awak kepadanya melebihi kebutuhan dari makan dan minum. Makan dan minum barangkali awak sali, Bu. Barangkali awak minum sali makan 3 kali nak. Kalau awak nak gaik-gaik 2 kali lah nya. Tak lo bisa banyak-banyak lah dah. Ya. Sekedar. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu, kepada tuntunan agama ini, ya,
sepanjang hayat, setiap waktu, setiap gerak kita ada tuntunan, ada ilmu yang harus kita ikuti. Contohnya kalau awak masuk musajid, tidak usah masuk, ada adab diajar oleh Nabi. Masuk masjid kita dengan mendahulukan kaki apa awak lubuk? Pak, kanan. Ya. Nanti setelah itu kita baca doa masuk masjid. Kita baca doanya. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Setelah itu mengawalai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya, salat sunnah tahiyatul masjid. Itu dalam kalau itu ilmu yang berkaitan ketika kita masuk masjid. Nanti masuk rumah ada ilmunya. Ada tuntunan. Hujan hari. Apa nak baca kalau hari hujan? Hore. Hore hari hujan. Apa doanya? Dia hujan puluh hari. Lah ondeh pula. Lah kembali bedo kalau nak hujan hari ondeh pula. Kau hujan hari, ya hujan tarikh saya. Dia jangan awak bapak ibu kalau hujan hari ada doa pendek. Allahumma sayyiban nafi'an. Lihat apa bu? Mai apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Apa artinya itu? Masya Allah, artinya rancak sekali. Ya. Allahumma sayyiban dengan sad. Sad. Tak sin lah. Sa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, timpakan kepada kami, timpakanlah hujan dan memberikan manfaat. Itu artinya. Berarti bagaimana? Hujan itu terbagi kepada dua. Hujan yang mendatangkan manfaat yang pertama. Dan kedua, mendatangkan mudarat. Itu yang kita baca kalau hari hujan. Tak hore dah atau tak mencela. Hujan kau hujan ya dia. Awak menggalih kau. Apalagi kalau galihnya es. Ya. Kalau orang menggalih es tu hujan lawan musuh adanya. Ya. Maka sikap seorang muslim ketika hari hujan, ilmunya apa? Dia mengucapkan doa tadi. Allahumma sayyiban nafi'an. Begitu juga kalau hari kemarau. Marau. Lah hujan-hujan hari. Bagaimana sikap tuntunan agama mengajarkan? Salat istisqa. Lah hujan-hujan hari. Ya. Diajarkan kita balik kepada pangka balik, yaitu siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghentikan hujan, kepadanya kita mengadu dengan menegakkan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Tak tolong kita kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar juga disertai dengan salat. Jadi salat ini wasilah terbesar untuk minta tolong kepada Allah, yaitu menegakkan salat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi memang kita ini butuh kepada ilmu. Baik orang itu lah tinggi mana tingkat ilmunya, orang berilmu pun butuh kepada ilmu. Baca je buku, pelajari juga, tetap butuh kepada ilmu. Walaupun ialah bagalah doktor, ya, tetap butuh kepada ilmu. Kalau dia tidak belajar atau dia tidak mengajarkan ilmu, tinggi ilmunya tapi ilmunya tidak diajarkan, ya, hilang ilmu tadi, hilang. Tapi dia mengajarkan, ya, dia membaca juga, dia mengajarkan, kemudian dia amalkan, maka ilmu itu akan bertambah. Apa ibu yang dirahmati Allah, bila kita caliak doa Nabi, doa yang disuruh untuk minta tambahan,
hanya satu, tambahan ilmu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu apa? Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman, doa Nabi Musa. Ya, tambahlah ilmuku. Tidak ada riwayat hadis, tidak ada doa yang mengajarkan Rabbi zidni malan. Mal, apa arti mal? Harta. Tambahilah harta aku, tidak ada. Nan nado tu, tambahilah ilmuku. Semakin bertambah ilmu kita, semakin paham kita dengan agama ini. Karena sekarang ini ilmu agama sangat dibutuhkan. Terutama dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Ya. Yang semakin hari kata orang hidup kau semakin susah. Betul atau mai? Katanya hidup kau kini semakin hari semakin susah. Betul? Nah, iya kalau memang betul, bagaimana, dengan apa kita menghadapinya? Jauh ilmu. Ilmu mengajarkan kita untuk sabar. Ilmu mengajarkan kita untuk beriman kepada takdir. Sebab rezeki awak, alun lagi awak ke dunia kau lain, Allah dinyatakan oleh Allah, lah dijamin rezeki awak tu bapak ibu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi kau melainkan Allah lah menjamin rezekinya. Tapi syaratnya apa? Cik syaratnya yakin. Yakin awak. Tapi kalau tak yakin, tiba bahawa syaitan tak mungkin dah. Allah jamin rezeki awak. Tak mungkin rezeki kau tiba sendiri. Ya. Rezeki memang tak datang dengan sendirinya. Tugas kita berusaha. Berikhtiar. Namun hasilnya Allah yang menentukan. Itu. Tugas kita berikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Sedangkan seekor burung saja meninggalkan sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, burung. Tinggalnya sangkarnya, kemudian nyupai tabang dari hinggap ke suatu bunga, pindah ke bunga lain. Kemudian di sore hari burung tadi kembali ke sangkarnya, lalu ia berkicau. Pariknya lah kenyang. Itu begitu Allah menjamin rezeki hambanya ini. Selagi kita berusaha, ada rezeki kita. Tapi kalau tidak berusaha, kemudian tidak ada ilmu kita untuk menghadapi persoalan, maka syaitan datang untuk menggoda, untuk menipu kita. Mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang, menipu orang, mencuri, ya, merampas dan segala macamnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itulah, ia penting kita untuk belajar menuntut ilmu. Ilmu ini akan menguatkan hati awak. Ya, kuat hati kita. Ketika kita stres, ada ilmunya dengan berzikir kita kepada Allah. Dengan sabar menghadapinya. Ketika Allah tambah rezeki kita dengan berbagai macam rezeki, ada pula ilmunya asyukru, bersyukur. Ya. Tidak boleh mengumpat, tidak boleh mencela. Karena orang bersyukur kepada Allah pasti akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh, ya, la in syakartum, jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, sungguhnya jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat bersangatan, sangat pedih. Nah, itulah kita perlu bersyukur dalam menghadapi berbagai macam hal. Di balik kesabaran ada pula syukur kita. Wajib kita bersyukur.
Jangan kita mencela, ya. Karena mencela akan menghilangkan syukur nikmat. Ya. Selawak jangan mau pe awak, mau pe. Banyak orang mau pe saja presiden niko gua, kan lah mau pe dah. Payah hidup awak dinyo. Ya presiden niko kan. Saja wali kota iko, saja gubernur iko, itu mau pe namanya. Nama magiah rezeki wan dah presiden dah Bapak Ibu. Yang magiah rezeki wan ndak Pak Wali Nagari dah. Nan magiah rezeki wan ndak Pak Wali Kota, Pak Bupati. Allah nama magiah rezeki. Ya. Lah dinyatakan oleh Allah. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah lah jamin rezekinya. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan pemimpin. Ya, karena persoalan rezeki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini rezeki itu Allah yang berikan, tugas kita berusaha, bekerja, berbuat. Kemudian kita berserah diri kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Apa makna tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah dengan adanya usaha. Itu tawakal. I'timadu 'ala Allah, berpegang, berserah diri kepada Allah, ma'al akhdi bil asbab, disertai dengan sebab. Ya. Dengan tawakal tadi. Dua unsur, ya, berserah diri kepada Allah, kemudian ada usaha. Dan tawakal itu ada dua sasarannya, meraih manfaat dan menolak bahaya. Tawakal juga kita. Contoh, gampori. Nah, ini kan menolak bahaya ini. Tawakal juga kita. Mendapatkan manfaat, tawakal. Menolak bahaya atau menolak mudarat, kita tawakal. Sakit kita, sakit parah, berobat, tawakal juga. Itu namanya tawakal, menolak bahaya. Untuk tugas kita berobat. Karena yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Wa idza maridtu, jika aku sakit, kata Allah, fahuwa yashfin. Dialah yang menyembuhkan penyakit itu. Ya. Jadi penyakit ini bukan dokter yang menyembuhkan Bapak Ibu. Tidak. Tidak dokter. Bukan pula obat yang menyembuhkan. Baru banyak orang ubek. Kadang 2 kantong asai ubeknya. Tapi tidak pernah cegak-cegak. Kenapa belum cegak? Belum sembuh? Alun izin Allah lain. Akan tetapi tugas dari seorang hamba berobat, berusaha. Tapi wajib berobat kepada jalan yang diredai Allah. Tidak boleh berobat ke dukun. Ya. Tidak boleh ubek ke dukun lah. Nah, siang dikatakan dukun, orang yang mengobati seseorang dengan cara yang tidak sesuai syariat. Ada dukun. Dimintanya awak mencari bahan-bahan yang tidak terkajar dia awak. Tidak mungkin lepek dia awak ada ubek. Ubek itu tidak mungkin. Lepas sulit awak. Ya. Cari yati beruang. Ada pernah datang dulu di Kota Padang. Seorang berubek ke dukun Bapak Ibu. Iko ubeknya juga payah seketik kau. Apa payahnya Pak? Hati beruang. Ya tercanganglah orang kau. Hati beruang, kamu kamu cari hati beruang kau. Di mana kau sobok? Itu di kebun binatangnya. Kau diambil, kau tangkap beruang, kau pandai nangkok kan? Yang sulit-sulit, ya. Dan tak mungkin tak kajar dia, Wak. Akhirnya orang kau menyerah.
Tidak mungkin sebuah. Kalau menyerah apa? Biarlah mau carian. Kalau lambo carian kau, ujung-ujungnya apa? Pitih ujung-ujung. Ya carian yang kira ndak itu ya nyetipunya. Nanti beruang ayam cari jambiaknya. Tapi dia buihnya kemudian digadangannya penipuan. Banyak itu hal-hal yang menipu. Jadi kalau kita berobatlah dengan cara yang disyariatkan, ya, seperti berobat ke dokter, ya, berobat dengan obat herbal, ya, berobat dengan ruqyah ayat Al-Quran, ya. Kalau awak tiap hari mengaji membaca Quran, ibu-ibu apa, itulah sama awak ya berubah dengan ayat Quran. Karena Allah sudah katakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat, wa rahmat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ada jenis baca Quran, insyaAllah Quran sebagai obat. Al-Fatihah yang dibaca bisa sebagai obat. Karena pernah kejadian di masa Nabi bahwa seorang bertamu, ya, sekelompok sahabat bertamu ke sebuah kampung, lalu kepala kampung tadi digigit kalajengking, digigit oleh kalajengking. Akhirnya dia bertanya kepada rombong yang bertamu tadi, apakah di antara tuan-tuan bisa mengobati penyakit tuan saya? Ya. Lalu ketika itu ada sahabat yang membantunya berobat, mengobati, yaitu dengan membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah, dibaca Fatihah tadi, dengan izin Allah sembuh. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bisa sebagai obat. Tapi dibaca. Quran tadi tidak ditulis-tulis. Ya. Ada pula orang berobat dengan memotong-motong ayat Quran. Nah, ini tidak cara pendukunan itu. Atau huruf Arab sungsang. Huruf Arab tapi terbalik. Ini cara-cara pendukunan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada pentingnya ilmu ini. Penting sekali ilmu ini dalam rangka untuk meluruskan jalan hidup kita. Wajib kita terus menambah bekal ilmu. Sebab agama kita ini, agama ilmu. Agama amal. Bukan ilmu saja, tapi beramal. Kalau kita sudah ada ilmu, sedikit ilmu, maka kewajiban kepada ilmu tadi beramal. Mengamalkan ilmu. Karena orang-orang Yahudi, kenapa orang Yahudi tadi dilaknat, dimurkai oleh Allah? Karena orang Yahudi tadi, dia tahu isi Taurat, tapi tidak diamalkan. Tahu dengan ajaran agamanya, tapi berpaling dari ajaran agamanya. Makanya Yahudi dimurkai oleh Allah. Beda dengan orang Nasrani. Kalau Nasrani itu semangatnya beragama tinggi, tapi ilmu tidak ada. Ya, tinggi semangat agamanya, ilmu tidak ada. Akhirnya bagaimana Nasrani tadi? Ad-dallin, tersesat. Jadi kita tidak cukup semangat saja. Mesti ada ilmu kita. Contoh, mungkin ada orang yang salah, habis asar nyebantai salat sunat. Habis asar. Kan semangat tuh. Semangatnya habis salat asar nyebantai salat sunat. Ada salat sunat sudah asar, Bu? Mai? Tidak ada kan? Tapi semangat mah, ini semangat. Semangat boleh, tapi harus ada
ilmu. Tidak semangat-semangat saja awak dah. Mesti apa yang kita lakukan tadi ada dasar perintah yang diajarkan oleh Nabi. Biasa salat sunat kan ada Nabi merintahkan dah. Ya kan rancak ya. Ya rancak tapi tidak ada suruhan. Rancak tu nak rancak kata awak dah. Rancak tu adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak ada agama awak mengatur Nabi kita melalui hadisnya atau sunnahnya, mengatur pelaksanaan agama ini, ibadah ini, mungkin setiap orang akan melaksanakan ibadah sesuai dengan keinginan. Ya, ambo saat subuh 3 rakaat lah. 4 rakaat kan banyak kan saat subuh. Kan rancak 4 rakaat. 2 rakaat kan seketik mana? Salat maghrib 4 rakaat lah. Ketika ibadah itu tidak ada dasarnya atau ibadah itu hanya berdasarkan keinginan dan semangat saja tanpa ilmu, maka akan menyesatkan kita. Akan menyesatkan awak. Di sinilah pentingnya kita beribadah, menjalankan agama ini sesuai dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah. Dan ilmu ini tidak akan bisa kita ketahui melainkan yo baraja, baguru awak. Ya, belajar kita, berguru kita, tidak bisa kita dapatkan sendiri. Adapun kalau kita membaca, banyak baca awak. Kalaulah punya dasar yang kuat awak, apa banyak membaca. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah taala pembahasan kita ya secara rutin yaitu kita akan bahas juz 30, tafsir juz 30. Pembahasan kita ya karena boleh minta oleh pengumus haji sekali sebulan. Ya. Sebulan setiap Rabu pertama kita akan mengkaji ya tafsir juz 30. Maka juz 30 hari kaji. Juz 30 inilah nan acok awak pakai untuk apa? Untuk salat. Surat Al-Ikhlas, An-Nas, ya, Al-Falaq. Kita baca surat itu terus. Tapi tidak paham kita maksudnya. Memang kalau awak tidak paham, tidak paham awak mengkasih dari yang kita baca, dari bacaan ayat-ayat Quran, tetap sah salat awak. Hanya saja kualitas salat kita kurang bobotnya. Maka betul karena awak tidak mengerti apa yang awak baca. Mulai dari bacaan salat, ya, kemudian Fatihahnya, kemudian surat-suratnya yang dibaca oleh imam. Kalau kita mengerti bacaan imam, paham kita, maka dampaknya adalah khusyuk dalam salat. Khusyuk. Sampai ke hati. Kalau tidak, maka kekhusyukan itu kurang. Oleh karena itulah, kita akan mengkaji juz 30. Dan sebelum kita mengkaji juz 30, kita kaji kembali dasar sebelum juz 30, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Mungkin, ya, bapak-bapak, amai-amai, ya, saudara-saudara sekalian, surat Al-Fatihah mungkin sebagian sudah, ya, paham. Akan tetapi tafsirannya tentu semakin kita ulang, semakin bagus. Karena kaji ini semakin diulang, semakin kuat.
Sesuai dengan pepatah orang awak, apa kaji dia berulang. Pasal jalan dia bertampuah. Ya. Semakin kita ulang dengan meluaskan pemahaman penjelasannya, semakin kuat kita dan semakin tinggi pemahaman. Kalau kita lihat Al-Quran yang 30 juz ini, mungkin semua ide awak tak kata kaja dia awak penjelasan atau tafsirnya tak mungkin untuk kita kaji. Kenapa begitu lamanya? Oh, ibu yang dimuliakan Allah, ambo mengkaji juz 30 kau saja di Musajid di Kota Padang, sajuz itu 2 tahun. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, 1 juz 2 tahun mengkajinya. Nah, kalau 30 juz 1 tahun tu 60 tahun. Kalau berat muawak kini, ya, kan terkajam mengaji. Maka minimal kalau tidak 30 juz dibalikan saja. Juz 30 lah. Ya. Ini minimal. Tidak bisa wak 30 juz. Juz 30 dah cukup. Ya. Maka insyaAllah ta'ala yang kita kaji pada malam ini, ya, dengan kondisi waktu yang ada, surat Al-Fatihah dulu. Surat Al-Fatihah yang akan kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, surah Al-Fatihah mempunyai, ya, 7 ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena dia adalah pembuka dari surat Al-Quran. Tatkala kita buka lembaran pertama Al-Quran, maka kita akan mendapatkan, melihat Al-Fatihah, surat yang pertama. Al-Fatihah adalah Ummul Quran, dikatakan Ummul Quran, ibu dari Al-Quran. Karena pokok-pokok atau kandung-kandung isi Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah petunjuk, ada dalam Al-Fatihah. Secara garis besarnya ada. Kemudian Al-Fatihah juga dinamakan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Juga dinamakan wassalah, salah, hubung langsung kita dengan Allah. Ketika kita baca Al-Fatihah, masing-masing ayat dari Al-Fatihah tadi langsung dijawab oleh Allah balasannya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim juga demikian. Setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah tadi langsung dapat jawaban dari Allah. Makanya nama Al-Fatihah, di antara nama Al-Fatihah itu As-Salah,
penghubung. As-salatu yang menghubungkan. Langsung dapat jawaban. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan sampai salah baca Fatihah. Kalau salah baca Fatihah, salah artinya. Ya. Siratal ladzina an'am bacanya. An'am. Hamzah an. Nah, kalau dibaca ain. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bila kita perhatikan, masih banyak masyarakat kita yang alun pas bacaan Fatihah. Oleh karena itu, tidak apa nak bawa belajar balik ke guru wak. Kalau ada guru mengaji wak siko, tolong dengar Fatihah hamba balik. Ya, salah tidak? Sebab di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian dan Bapak-bapak Ibu nan pai umrah atau haji. Di Masjid Nabawi itu ada halaqah-halaqah Quran. Nah, duduk lawak di situ. Di situ syekh-syekh itu dia mendengarkan bacaan Fatihah, membina jemaah haji atau jemaah umrah yang diajarkan itu bacaan Fatihah. Suruh dengar balik, jangan sampai salah. Karena keliru kita baca menyebabkan mempunyai arti yang berbeda. Hamzah dengan ain saja. Beda hatinya itu. Oleh karena itu, perlu kita terus meningkatkan usaha membaca Al-Fatihah tadi dengan benar. Kalau tidak, ya kita idian kaset Murattal Quran, kita dengar, kita tiru. Atau MP3, HP. Kalau kini kaset dulu, mulai dulu kan tak ada lah dah. Kaset kan tak ada kini lah dah. Nak mulai dulu pakai kaset. Ya, kini orang jual HP saja mendengar lain. Kita dengar bacaan Al-Fatihah melalui HP. Sehingga kita tiru pula. Ada yang pelan baca, yang pelan kita cari. Seperti Syekh Khalil Al-Khusari yang merupakan bacaan beliau standar. Khalil Al-Khusari bacaan Qurannya standar dunia itu. Kita tiru, lambek baca Al-Fatihah tadi. Sehingga bisa semakin bagus bacaan dari Al-Fatihah kita. Al-Fatihah adalah surat Makki. Makki itu surat yang Allah turunkan di kota Mekah sebelum hijrah. Atau Makkiyah. Ada dua istilah Bapak Ibu. Yang pertama Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang Allah turunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi. Yang kedua namanya Madaniyah. Namanya Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Surat yang Allah turunkan di Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW. Masing-masing beda itu. Kalau muatan isinya beda. Kalau surat Makkiyah ini banyak bercerita tentang akidah, tentang tauhid, tentang hari kiamat. Sedangkan surat-surat yang Allah turunkan, surat Madaniyah, itu banyak bercerita tentang hukum-hukum, ya, tentang sosial kemasyarakatan, tentang muamalah. Itu banyak muatannya. Kemudian surat Al-Fatihah adalah surat yang dibaca dalam salat, yang dia ini Al-Fatihah itu rukun dari rukun salat. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dari rukun salat.
la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kau wajib dalam salat berjamaah, wajib imam dan makmum membaca Al-Fatihah. Kalau begitu, bila makmum baca Fatihah? Kalau wajib bagi makmum baca Fatihah, kapan makmum baca Fatihah? Kalau dalam salat jahar, kalau salat yang dijaharkan oleh imam, ya, nama salat jahar, maghrib, isya, subuh, ya, maka makmum baca Al-Fatihah ketika imam membaca ayat. Setelah imam baca ayat, makmum juga baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pula kata kita. Kalau imamnya baca bismillahnya dijaharkan, maka bismillahirrahmanirrahim pula kata makmum belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kita yang dengar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Gitu. Jadi makmum juga baca Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan makmum cukup mendengarkan, ya. Tapi yang paling kuat dan rajih, makmum juga ikut membaca Al-Fatihah dalam salat. Kapan? Setelah imam baca ayat, makmum baca juga. Bukan setelah selesai semua baca, bukan setelah selesai Al-Fatihah baru kita baca Fatihah. Tidak tak aja dah. Wah, kita kan mau mendengarkan bacaan imam, bacaan surat. Gimana? Wah, akan beda nanti kita baca Fatihah, imam sudah baca ayat. Tentu beda kesibukan awak. Jadi itu Bapak, Ibu, para ramai-ramai, ya. Bahwasanya bacaan Fatihah ini dalam salat wajib dibaca oleh makmum dan imam dan makmum, ya. Dia rukun, kalau tinggal dengan sengaja batal salatnya. Tapi kalau tidak sengaja hendaklah dia baca lagi. Kalau masih rukuk, ya, lupanya Fatihah. Tagaknya balik, ulang baca Fatihah balik. Tapi kalaulah bangkit dari rukuk, kalau ulang balik, tidak sah. Kalau dia sudah bangkit dari rukuk, dianggap dia satu rakaat itu sudah batal. Jadi yang sah rakaat berikutnya. Kenapa? Hilang rukun cik. Ya, hilang rukun satu. Maka rakaat berikutnya yang dihitung. Ya, lupa itu bisa aja Bapak Ibu. Dan namanya manusia ada sifat lupa. Sekali-kali. Jadi kalau acok-acok lupa itu penyakit namanya. Lupa tadi besok lupa pula, lupa. Jadi kalau orang gaik, untuk orang tua, lah 60 kata, acok lupa wajar. Ya. Kan ibu-ibu acok lupa, bu. Acok lupa nak rakaat bilang rakaatnya. Kau lah rakaat kabara kau. Bapak acok lupa dalam salat. Iya wajar kalau kita lupa. Jangankan kita, Nabi pun juga lupa. Suatu waktu, Nabi melaksanakan salat 4 rakaat. Lalu ketika 2 rakaat, Nabi lah salam. Ya. Lalu salah seorang sahabat angkat tangan dan bertanya, "Ya Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa? Am kasurta, atau engkau mengkasar?" Itu mengkasar, Pak. Ya. Ya, menjadi 2 rakaat, ya, 4 jadi 2. Meringkas. Jadi sahabat ini bertanya karena Nabi 2 rakaatlah salam, sementara salat yang dilaksanakan itu salat 4 rakaat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau engkau mengkasar?"
Langsung Nabi ketika itu tidak menjawab Nabi, tapi langsung Nabi menyuruh sahabat berdiri dan Nabi lanjutkan tambah lagi 2 rakaat. Berarti apa? Nabi juga pernah lupa. Tapi tidak berkepanjangan. Hanya sekali-kali lupa tadi. Tapi lupa itu ada pada diri manusia. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fatihah ini adalah rukun yang wajib kita baca dan tidak boleh kita tinggalkan. La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Dia orang lahazan, ya, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da salat, ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bisa untuk mendengarkan, ya, tetaplah mendengarkan. Kecuali kalau ada bekonan paralu bana, takaja bana, insyaallah setelah salat ini kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berapa yang tersisa dari waktu kita? Sekitar 20 sampai 25 menit. Pertama adalah pembahasan tentang isti'azah. Isti'azah, ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim, syaitan yang terkutuk. Isti'adzah ini disunnahkan kita untuk membacanya ketika hendak membaca Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Allah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Jadi disunnahkan kita untuk membaca isti'azah ketika kita hendak membaca Al-Quran. Adapun kalau membaca bismillah, ya, itu di awal surat. Di awal surat kita baca bismillah. Kalau di tengah surat cukup dengan isti'azah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ya, apa ayat berikutnya? Tidak mesti kita baca bismillah kalau bukan di awal surat. Bismillah itu kita baca ketika di awal surat. Sedangkan isti'azah baik di awal surat atau di tengah surat ini kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi membaca Al-Quran pun kita tetap kita disyariatkan berlindung kepada Allah. Karena ada kalanya orang baca Quran akan tapi jauh dari kekhusyuan. Baca Quran tidak khusyuk, kadang digoda setan. Maka kita berlindung kepada Allah dari setan ar-rajim. Karena setan itu berupaya untuk menyesatkan awak, sesat kita. Makanya kita berlindung kepada Allah dari setan ar-rajim. Dalam setiap ibadah-ibadah setan berupaya untuk memalingkan kita. Contoh saja dalam salat sengaja setan memberikan kita lupa. Lupa itu banyak muncul dari setan. Kadang-kadang awak dalam salat terkena kunci awak. Ima letak kunci tadi kau ya? Kenapa? Ya.
Dalam salat awak terkena sesuatu, lah mati yang kompor tadi kau. Ya do terkena tu mai. Ina. Itu kadang-kadang, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah agar kita tidak diberikan was-was dalam ibadah kita, dalam membaca Quran. Kita suruh berlindung kepada Allah. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah, apakah dia salah satu dari ayat dari Al-Fatihah, atau basmalah ini salah satu dari ayat dari Al-Quran setiap surat. Ya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Basmalah, ya, kalau basmalah adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah, maka jumlahnya tetap 7 ayat. Nah, di dalam membaca Al-Fatihah dalam salat, baca bismillahnya, sini ada 2 pendapat. Ada yang membaca bismillahnya dijaharkan, ya. Kemudian ada yang disirkan. Keduanya boleh, ya, keduanya boleh dan tetap sah salatnya. Namun, ya, Nabi sering mensirkan basmalah, mensirkan ketika membaca, ketika berjamaah. Jadi yang baca jahar pun juga boleh tetap sah, karena perbedaan itu sudah terjadi sejak masa dahulunya, dan tidak, ya, menyebabkan kita berpecah gara-gara tadi masalah jahar dan sir. Lah ada saja dahulunya perbedaan pendapat para ulama. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah, apa makna basmalah tadi atau bismillah tadi? Ya, aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Itu artinya. Ungkapan bismillah itu, abtadi'u, aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah. Nah, bismillah ini disyariatkan kita baca di dalam setiap amal yang berupa amal kebajikan, disunnahkan kita untuk baca bismillah. Ya. Ketika kita makan, baca bismillah. Ketika kita minum, baca bismillah. Ketika kita memakai pakaian, baca bismillah. Ketika kita masuk rumah, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu, kan, keluar rumah, kita baca bismillah, tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Intinya bismillah itu kita baca untuk setiap amal yang penting. Ya. Oleh karena itu di dalam hadis, ya, menyatakan siapa yang dia tidak membaca bismillah, itu menyatakan di situ bahwa ajdar, kurang keberkahan. Kurang keberkahannya ketika dia memulai suatu tanpa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau dia berbuat dosa, buat maksiat, nyuman cilok, baca bismillah, kan? Mencuri, baca bismillah, hendak pada tempatnya. Ini, aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Allah adalah, makna Allah itu al-ma'bud, yang disembah. Jadi kalimat Allah itu khusus untuk Allah saja. Tidak boleh diberikan kata-kata Allah itu kepada makhluk. Tidak boleh. Nama istimewa hanya untuk Allah. Allah. Artinya yang diibadahi. Sedangkan Ar-Rahman, ini adalah nama Allah yang mempunyai arti yang maha luas rahmatnya. Itu Rahman. Rahman ini, rahmat Allah yang Allah berikan untuk orang mukmin, untuk orang kafir. Ya.
Jadi lebih umum. Adapun Ar-Rahim, ya, penyayang, pengasih penyayang, ini Allah berikan khusus kepada hambanya yang mukmin, yang beriman. Jadi kalau persoalan rahmat Allah kau dia gih Allah berikan sadonyo baik kepada orang beriman, kepada orang kafir, meliputi, ya. Jadi rahmat Allah yang luas. Adapun rahim, ya, maka hanya Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Yang beriman kepadanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai suatu dengan menyebut nama Allah dan yang Maha Rahman dan Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim di sini dua nama Allah yang saling, ya, yang saling bergandeng. Allah dalam berbagai ayat, kalau kita lihat Bapak Ibu, selalu menggandeng dua namanya. Sami'un Alim, ya. Kemudian Alimun Hakim. Asma Allah sangat banyak sekali. Dalam hadis dikatakan Allah itu punya nama 99, kan? Asma Husna. Sebenarnya bukan hanya terbatas 99, lebih dari itu. Walillahi asmaul husna fada'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama nan baik, berdoalah dengannya. Jadi di antara sikap kita terhadap asma Allah adalah kita berdoa dengan asmaul husna. Nah, berdoa apa cara berdoa dengan asmaul husna tadi? Sebut nama Allah lalu berdoa dengannya. Contohnya, ya Allah, ya Rahman, irhamna. Nah, itu berdoa, ya Allah yang Maha Rahman, beri rahmat kami. Umpamanya awak ingin dosa awak diampuni. Apa nama Allah yang artinya Maha Pengampun? Ghafur. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah aku. Itu namanya berdoa dengan asmaul husna. Awak acok-acok sakit. Nah, sakit acok. Cari nama Allah yang artinya Maha Penyembuh. Apa nama Allah Maha Penyembuh? Siapa yang tahu dia jemaah? Tahu? Asy-Syafi. Asy-Syafi. Nak sapi dah. Kalau sapi itu kali dah biar orang nanti. Ya. Dengan shin. Ya Allah, ya Syafi, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, ya Syafi, sembuhkanlah penyakitku. Itu berdoa dengan asmaul husna. Apa lagi? Awak beraja, nak masuk-masuk dah. Nak bertambah-tambah ilmu ku dah. Cari nama Allah yang Maha berilmu. Apa? Alim. Ya Allah, ya Alim, ajarkanlah aku ilmumu, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, ajarkanlah aku ilmumu. Itu berdoa dengan asmaul husna. Pokoknya semua asma Allah tadi, sebagian besar asma Allah kita bisa memakainya untuk berdoa. Dan berdoa dengan asmaul husna sebaik-baik doa. Badan awak lemah-lemah. Lama-lama badan awak gua. Minta kekuatan kepada Allah. Karena Allah itu Maha Kuat. Apa asma Allah yang artinya Maha Kuat? Qawiyun. Qawiyun. Ya Allah, ya Qawi, berikan aku kekuatan yang kau miliki, ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, kok lemah benar badanmu kini. Lemah benar fisikmu kini, ya Allah. Agiah kekuatannya Allah. Itu dia. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim tadi adalah dua nama Allah yang selalu digandeng. Di ujung-ujung ayat Allah selalu menggandeng nama-namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menggandeng nama-namanya. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, ya, lillah, milik Allah, untuk Allah, rabbil alamin. Rabb sekalian alam, ya. Ini ada sifat yang indah, pujian yang hanya pujian itu dikembalikan kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita. Kita puji Allah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Tanda orang bersyukur kepada Allah adalah ungkapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda kalau awak berjanji ke orang, tidak alhamdulillah dong, insyaallah. Ya. Kalau kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau kita kagum, masya Allah atau subhanallah. Dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yaitu kekaguman, ya, ungkapan kagum terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi alhamdulillah, tahmid, memuji Allah, bahwa pujian itu hanya untuk Allah. Kalaupun awak dipuji oleh orang lain, maka kita tetap mengucapkan segala puji bagi Allah. Kembalikan pujian itu hanya untuk Allah. Rabbil alamin. Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam. Apa itu makna Rabb? Rabb artinya adalah menciptakan, magih rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan, itu namanya Rabb. Rabb sekalian alam. Apa itu makna alam? Alam adalah setiap sesuatu selain Allah itu alam. Awak kau bagian dari alam. Dunia itu alam. Jadi Allah adalah Rabb sekalian alam. Rabbnya siapa? Rabbnya manusia, jin, ya, malaikat, dan yang lain-lainnya. Dialah Rabbul Alamin. Maka di sini, di dalam ayat ini Rabbul Alamin itu adalah salah satu tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dengan perbuatannya. Dialah salah satunya Rabb yang mengatur alam ini, yang menetapkan, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang beri rezeki, yang menyembuhkan. Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Jadi dengan kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita mengembalikan segala puji hanya untuk Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah. Kalaupun awak dipuji dia orang, awak disanjung orang, ya, kembalikan tadi kepada Allah. Bolehkah awak dipuji oleh orang lain? Kalau pujian itu benar, boleh. Tetapi kita tidak boleh mengharapkan pujian. Kalau kita mengharapkan pujian, tidak ikhlas wadinya dah. Tapi pujian itu jika datang awak dipuji orang dengan kinerja karajawak yang bagus, alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah. Karena segala sesuatu rasa syukur kita hanya untuk Allah. Kalaupun kita berterima kasih kepada manusia, tetap kita ucapkan kepadanya apa? Jazakallahu khairan. Jadi kalau awak ungkapan terima kasih kepada manusia, jazakallahu khairan, itu nama baca ibu-ibu. Coba diulang balik, jazakallahu
khairan. Kalau dalam bahasa Arab syukran. Tapi kalau syukran itu hanya terima kasih saja. Tapi hendaknya syukran jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Itu yang kita ucapkan. Mungkin kalau awak nak tahu jarang awak ucapkan jazakallahu khairan tadi. Terima kasih ya, betul itu. Tapi harus kita ikuti mengembalikan ungkapan membalasi Allah. Semoga Allah membalasimu. Kalau terima kasih kan, terima dikasih kan. Tapi kalau jazakallahu khairan, semoga Allah, awaklah mendoakan orang. Kita sudah mendoakan orang tadi, supaya kebaikannya itu dibalih jo Allah. Itu yang kita ucapkan, jazakallahu khairan. Mungkin di masyarakat awak ikon tak biasa, ya, agak aneh kan. Nah, coba kita hidupkan. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah. Apa balasannya? Minimal jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan ganjaran terhadap kebaikanmu. Inilah dia ungkapan alhamdulillah rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Alam ini Allah yang mengatur, ya. Hujan, panas, takdir, kejadian-kejadian tidak bisa kita pastikan. Walaupun kata BMKG terjadi akan terjadi gempa besar. Ya, kalau perkiraan bisa saja. Tetapi kepastian itu adalah saldonya milik Allah. Maka jangan kita takut dengan takdir dan ketentuan. Jangan kita percaya kepada ramalan-ramalan yang bersifat gaib. Karena meramal itu bukan pekerjaan manusia. Tapi adalah Allah yang tahu. Meramalkan musibah yang akan terjadi, yang akan datang, apa yang menimpamu, meramalkan nasib-nasib kau nak elok nasibnya. Ataunya meramal dari mencaliak telapak tangan. Ya. Kau nak lulus jalan hidupnya kau dah. Oleh karena itu kita tidak boleh datang kepada tukang ramal. Tukang ramal diancam oleh Nabi. Man ata arrafan, siapa yang mendatang tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sungguhnya telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan percaya kita dengan ramalan-ramalan yang akan terjadi esok hari, yang akan menimpa kita, rezeki kita. Karena itu semuanya ilmunya di sisi Allah. Begitu juga ramalan kematian. Tidak ada orang yang tahu bila akan mati. Nabi pun tidak tahu kapannya akan mati. Jangankan kita, Nabi pun tidak tahu kapannya akan mati. Wallahu indahu ilmul ghaibi. Di sisi Allah ilmu yang gaib. Ilmu tentang turunnya hujan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Nanti besok nak tahu. Apakah kita masih hidup juga? Masih sehat? Tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak bisa mengetahui di bumi mana akan mati. Ada orang ingin pergi haji, dia mau dapat mati di Makkah hendaknya. Sampai di situ, alhamdulillah, tidak mati dah. Kiranya tiba di rumah mati. Persoalan mati itu adalah urusan Allah. Tidak tahu di mana akan mati, bila mati, ya. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan kaji kita pada malam hari ini. Kok ada nang kabatannya, silakan cek dulu kita jawabnya.
Kemudian kajian kita ini wirid awak diliput oleh surau TV. Ya. Surau TV meliputnya, direkam. InsyaAllah nanti akan muncul beberapa hari ke depan. Kami dari Padang dengan tim surau TV Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada parabola bisa mencari surau TV di parabolanya. Silakan kau ada nangka bertanya, silakan kita lagi ya kesempatan untuk bertanya menjelang kita tutup kaji kita. Silakan para ikhwah, bapak-bapak, kalau ada nangka bertanya. Kalau tidak ada bertanya, berarti lah tahu sadanya kan. Kalau tidak, mau bertanya mulai. Nak mau ibu-ibu, bapak tanya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, semoga Allah mudahkan lulusan kita. Dan semoga Allah mudahkan kita memahami agama ini, mempelajarinya sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.